Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Karena ada sesuatunya. Bisa jadi yang pertama, makanan kita haram. Makanan kita apa? Haram. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW dzakar rajul yuqilu safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa hal yustajabu lah. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang perjalanannya panjang, rambutnya kusut berdebu, menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rabb, ya Rabb." Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberikan gizi dari yang haram. Bagaimana diijabah doanya? Tapi ada nggak Pak? Orang yang makanannya haram tapi kok sepertinya diijabah doanya gitu Pak. Saya pernah ngisi di sebuah masjid dan ternyata jamaahnya 80% pegawai lembaga ribawi. Saya diberitahu, Ustaz, ini kebanyakan pegawai lembaga ribawi. Ya udah, nak bicara tentang masalah riba. Karena sampaikan bahwa makanan haram itu menyebabkan banyak sekali efek sampingnya dalam kehidupan. Di antaranya doanya nggak dikabulkan. Setelah selesai kajian, salah seorang mereka berdiri, "Ustaz, saya pegawai di sini dan Ustaz sudah tahu di sini lembaga ribawi. Tapi saya sering berdoa dan diijabah sama Allah. Sementara Ustadz bilang bahwa orang yang makanannya haram itu berakibat doanya tidak apa? Diterima. Tapi saya berdoa Allah kabulkan doa saya." Saya bilang ke bapak itu, "Pak, itu tandanya Allah tidak sayang sama bapak." "Hah? Kok bisa begitu?" "Iya. Karena Rasulullah bersabda, "Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyati." Kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari dunia yang ia inginkan sementara ia terus-menerus berbuat dosa, itu tandanya apa? Istidraj. Sedang diulur oleh Allah. Apa Bapak tidak takut Bapak diulur oleh Allah Subhanahu wa taala? Diam, dia langsung duduk Pak. Bengong aja. Masya Allah. Rasulullah yang mengabarkan kepada kita bahwa di antara sebab doa kita tidak didengar karena apa? Doa makanan yang haram. Iya. Yang kedua apa? Sebab doa kita tidak dikabulkan Pak? Tergesa-gesa minta diijabah. Ya Allah, ini udah setahun kok nggak dikabul-kabulin lah. Akhirnya apa? Putus asa, tidak mau minta lagi sama Allah, kapok. Masya Allah ya akhi. Pada Rasulullah SAW mengatakan, seorang hamba itu akan diijabah doanya malam yastajil, selama ia tidak tergesa-gesa. Ibnul Jauzi mengatakan apa? Wa inna minal bala, di antara ujian seorang yang Allah berikan kepada seorang mukmin, dia sudah lama berdoa tapi tidak diijabah oleh Allah. Ibnul Jauzi mengatakan apa? Itu ujian yang Allah ingin uji seorang mukmin dengannya. Makanya akhirnya kalau kita berdoa, jangan sampai keinginan terbesar kita adalah diijabah doa kita segera. Jangan. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, "Inni la ahmilu hamma al-ijabah wa innama ahmilu hamma du'a fa innahu man ulhima du'a fa ijabatu ma'ah." Aku, kata Umar bin Khattab, kalau berdoa, keinginan terbesarku itu bukan diijabah.
Tapi keinginanku yang terbesar di saat berdoa adalah merealisasikan ibadah doa itu sendiri. Karena siapa yang diberikan oleh Allah ilham doa, maka ijabah itu pasti ikut. Pasti ikut. Karena kan Rasulullah mengabarkan bahwa doa seorang muslim pasti dijabah, tidak? Pasti. Dalam riwayat Imam Ahmad, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fi itsmun wala qati'atur rahim illa istajaba Allahu bi ihda thalath." Tidak ada seorang muslim pun, kata Rasulullah, yang berdoa kepada Allah selama doanya tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan kabulkan dengan salah satu dari tiga. Berarti sudah pasti tidak, Pak? Pasti. Yang pertama, diberi apa yang dia mau. Atau yang kedua, disimpan di surga. Atau yang ketiga, dihindarkan dari mara bahaya. Makanya kalau kita berdoa kok belum diijabah juga, wajib husnudzon sama Allah. Ingat, Allah lebih tahu daripada kita kapan waktu yang paling tepat untuk mengijabah doa. Allah yang paling tahu timing yang pas untuk mengijabah doa. Kita ilmunya terbatas. Kita menganggap, kita melihat pengennya ijabah doa itu segera. Tapi Allah Maha tahu dan lebih tahu dari kita. Bisa jadi kalau Allah kabulkan secepat itu, malah mudarat untuk kita, Pak. Hanya Allah yang Maha tahu. Maka dari itu jangan tergesa-gesa dalam apa? Ya berdoa, jangan. Di antaranya juga yang menyebabkan doa kita tidak dengar apa, Pak? Hati kita lalai di saat berdoa. Allahumma, tapi pikiran ke pasar. Allahumma ya Allah, berdoa, tapi pikiran entah kemana. Maka yang seperti ini bahkan bagaimana akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doanya ya Allah. Di antaranya juga di saat kita sudah tidak mengingkari kemungkaran, walaupun dengan hati kita. Maka di saat itu pun juga itu di antara sebab Allah tidak mengijabah doa kita.